Lamban ngerti sira annau satemene kelakuan bistaratu den syaratake fil mursyid ing dalam musyid apa ayakuna yen ta ana sapa mursyid iku aliman wong kang alim bima klan perkara silai mayah taju kang butuh ilaihi maring masopal muriduna pira-pira murid nyata minal fikih saking ilmu fikih wa aqaidit tauhid lan pira-pira dasare to akidah tauhid biko terima kelawan kira-kira perkara silema yuzilu kang bisa ngilangi biklama asyubhata ing kesurupaan atau kemamangan allati kang ta'arrada kang temeka apa subhat lil murid maring murid fil bidayah ing dalam kawitane suluk wa yakuna yen ta ana sapa mursyid iku aliman wong kang alim bikamalatil qulubi kelawan pira-pira kesempurnaane ati wa adabiha lan pira-pira adabe ati wa afatin nufus lan pira-pira penyakit itu bahayane nafsu wa amrod lan pira-pira penyakit nafsu atau ati wa kaifiyati khifdi sihat yalan ngerti tata carane njogo sehati kulub wa tidaliha lan jejeke kulub wa yakuna yen ta ana sapa mursyid iku raufan wong kang banget welase rahiman tur kang ngasilil muslimina maring pira-pira muslim khususon kelawan khusus bil muridina kelan pira-pira murid wa yakuna lan yen ta ana sapa mursyid iku nasihan kang ahli nasihati lahum maring murid fayang duru nilingali sapa mursyid fi halati man ing dalem tingkai wong isqibuhu kang ngancani sapa man ing mursyid minum sangking murid alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabi wa rasul ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahu habiri Allahu nabiri Allahu syahidun alayya wa huwa ma'i wa huwa mu'ini wa kulli syai'in muhit amma ba'du seluruh para alim ulama yang kami hormati khususnya guru agung kita pangarsa apa sepuh, pangarsa apa hanam, pangarsa muda, pangarsa umi dan seluruh keluarga besar Santen Suryalaya, semoga beliau-beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus LD3N dari pusat sampai dengan perwakilan sampai dengan daerah-daerah dan seluruh para sesepuh yang ada khususnya Haji Junaidi dan seluruh daripada ikhwan akhwat yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan yang sangat luar biasa, yakni majelis ilmiah, khidmah ilmiah. Semoga dengan kajian ilmiah pada malam hari ini kita senantiasa diberi Allah kepahaman, kemanfaatan yang akan membawa ibadah kita semakin sempurna, memantapkan ibadah kita terutama bab suluk, bab kita berthariqah menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang berbahagia, salah satu komponen yang terpenting dalam berthariqah adalah seorang mursyid. Begitu pentingnya kedudukan daripada mursyid, ibarat dia itu nahkoda, kapal yang besar, pesawat yang besar di situ, maka
seorang mursyid harus mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu. Karena nanti beliau ini sebagai penanggung daripada kelancaran, kelulusan daripada seluruh yang terutama murid-muridnya. Secara zahir saja, seorang supir, seorang nahkoda, seorang pilot itu mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu. Tidak sembarang bisa menjadi nahkoda tersebut. Karena beliau nanti menjadi penanggung utama keselamatan daripada penumpang. Apalagi dalam ilmu thariqah, ilmu hati, ilmu rasa, ilmu tauhid dan seterusnya. Beliau menjadi penanggung utama nanti mengusulkannya murid-murid sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kitab ini beliau pengarangnya memberi beberapa syarat kriteria seorang untuk bisa menjadi mursyid. Yang pertama itu ayyakuna aliman bima yahtaju ilai al-muriduna. Seorang mursyid disyaratkan dia adalah orang yang alim betul dengan segala sesuatu yang dibutuhkan daripada murid-muridnya. Berupa apa? Tentang fikih, syariat, dasar utama dalam ibadah. Kalau seorang mursyid tidak paham tentang agama, terutama tentang fikih, ilmu dhahir, sudah fatal betul. Bagaimana tata cara nanti dia berwudu, sholat, dan sampai nanti tentang hal yang lain di situ. Kadang jangan orang itu menus, Suralaya nggak usah penting, fikih nggak ada ajaran fikih. Bukan begitu. Di Suralaya itu difokuskan terutama bagi yang murid itu adalah fokus untuk berthariqah. Tauhidnya, fikihnya harus dulu. Kemudian yang tidak kalah penting di situ adalah wa'aqaidit tauhidi. Akidah tauhid, dasar-dasar tauhid, pokok-pokok tauhid juga alim. Karena dasar daripada satu thariqah, ilmu yang terpenting dalam thariqah itu adalah yang pertama kali adalah awwal ma yajibu ala muslimi adalah tauhid, ma'rifatul ilah. Ajaran thariqah pun begitu. Zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang mursyid dia tidak mengerti tentang tauhid, ilmu tauhid di situ. Justru beliau itu adalah alimnya luar biasa, masternya dalam tauhid di situ. Tidak gampang di situ. Zahirnya sudah lengkap, apalagi batinnya kuat sekali di situ. Saya teringat satu cerita ya Pak Nam itu kan. Ada satu iwan, satu murid, bahkan beliau termasuk wakil talqin Ustaz Sebeki itu kan. Ada cerita di situ. Beliau suatu saat diajak oleh Pak Nam naik perahu di satu pantai, bahkan pantai selatan yang terkenal luar biasa itu. Dalam dialognya dia mengatakan, wahai muridku atau seperti itu, apakah kamu yakin betul semuanya adalah kehendak Allah, yang menciptakan Allah, mati dan hidupnya itu bukan karena apa-apa, hanya karena Allah. Kemudian saya status begini, ya Abah, saya yakin betul. Yakin betul? Yakin betul. Kemudian tidak sengaja itu langsung ditendang, dilempar ke laut. Dalam keadaan itu secara spontan mungkin ini tidak sadar bagaimana nasibnya. Ternyata di situ dalam lautan tidak ingat zikir yang diajarkan oleh guru kita, baik zikir khafi ataupun zikir jahri. Berlangsung di dalam lautan, begitu dalamnya,
tapi akhirnya dalam keadaan nyaman seperti di daratan. Tawajuh, suluk di lautan, kita tidak bisa membayangkan di situ. Kemudian setelah ini Ustaz Subek ini merasa bahwa hanya beberapa jam, hanya 3 jam katanya. Kemudian setelah itu dijelurkan serbannya sampai diangkat kembali. Ternyata sudah waktunya itu hampir 1 minggu lebih. Ada yang mengatakan 1 minggu atau 1 minggu lebih. Coba bayangkan 1 minggu tidak makan apa-apa, tidak bernafas apa-apa di dalam lautan. Dia dalam keadaan nyaman seperti apa. Mungkin sebagian orang mengatakan itu karamatnya apa Anom. Mungkin bisa. Tapi yang terpenting adalah tadi pengajaran tentang tauhid keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang ahli salih tadi. Bahwa yakin betul Allah adalah pencipta, Allah adalah segalanya, tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki mati, apapun yang terjadi tidak akan mati. Secara akal ini murid ini masih mati di dalam lautan 1 minggu tanpa apa-apa, tapi buktinya beliau dalam keadaan sangat nyaman sekali. Artinya apa? Abana mengajarkan tadi seorang muslim harus punya dasar betul, alim betul tentang akidah keyakinan yang menjadi dasar, yang menjadi ilmu yang wajib dipelajari, wajib dimiliki oleh seorang muslim, terutama orang-orang yang bersuluk menuju jalannya Allah. Nah, kalau mursyid tidak alim tentang akidah, bagaimana muridnya nanti? Ragu-ragu. Muridnya saja tidak jelas, apalagi nanti muridnya kacau nanti. Jadi dohirnya secara fikih itu betul, tertib betul, akidahnya juga kuat betul di situ. Baru layak nanti jadikan seorang mursyid situ. Kemudian wa ayyakuna aliman bi kamalatil qulubi wa adabiha wa afatin nufus wa amradiha. Dia harus betul alim betul tentang daripada penyakit-penyakit hati atau daripada hati. Ini yang sulit. Kalau orang itu alim dalam dohir itu banyak, hitungannya mungkin bisa dikatakan ribuan. Tapi kalau alim betul tentang batin itu mungkin 1001. Bahkan kalau dikatakan wali itu banyak, tapi wali yang mursyida itu terbatas. Tadi kan sudah ceritakan yang syarat kemarin. Jadi mulai daripada awal beliau lahir seorang mursyid itu sudah terjaga, sudah punya irhas, pendidikannya sudah teratur betul, dipersiapkan betul oleh Allah nanti untuk jadikan seorang wali yang mursyida, bukan seorang wali saja. Terkadang seorang wali itu mungkin bisa cacat, cacat dalam apa itu dohir batinnya, batinnya mungkin pernah cacat, bahkan terkadang maksiat itu. Tapi kalau seorang wali yang mursyida sudah bersih betul di situ, tahu betul, alim betul tentang batin, bahkan dia tahu bagaimana tata caranya mengobati daripada penyakit-penyakit hati. Nah, kalau seorang mursyid yang mengaku mursyid di situ penyakitnya saja sudah banyak, apalagi dia tidak bisa mengobati dirinya saja, tidak bisa mengobati dirinya, apalagi nanti bisa mengobati seorang muridnya. Dia saja terjangkit penyakit daripada penyakit hati, terutama penyakit dengan anak-anaknya, keakuan aku dan aku. Bagaimana nanti muridnya yang begitu banyak, bagaimana nanti dia mengusulkan, bagaimana yang terselip dalam hati, yang paling dalam situ latifah yang sangat luar biasa. Maka disebut dengan latifah, lataif, lembut sekali. Coba kita dengarkan atau kita renungkan doa ya latif ya latif ya latif ya man wasulat sama.
Lembut, latifah itu lembutnya lembut. Cara bahasanya itu lembutnya bagaimana? Tidak bisa diakal, tidak bisa dicerna. Itu seorang mursyid harus mengetahui betul. Dan dia setiap daripada murid-muridnya masing-masing murid, beliau itu mengetahui betul. Iki model Kaji Junaid itu ini, iki model Pak Kusair itu ini, ke Kaji Ali ini tahu semuanya. Dan tahu tata cara menyelesaikan daripada mengobati daripada penyakit-penyakit seorang murid bernyata hati. Makanya terkadang beda-beda. Jangan merasa tadi, oh aku gak diperlakukan bersama. Ya tidak, karena mungkin penyakit-penyakit kita berbeda, makam-makam kita berbeda, berjalan-jalan beda. Bahkan latar belakang di antara kita juga berbeda. Ada yang alim, kemudian jadi murid di situ. Ada yang setengah alim menjadi murid, ada yang bodoh sekali, ada yang setengah bodoh sekali. Ada yang kaya setengah sombong, ada yang sombong. Semuanya dijadikan satu, nanti diwadai oleh Abah Anom, nanti cara menjelaskan juga berbeda-beda karena latarnya berbeda-beda. Itu seorang mursyid harus mengetahui detail tentang data-data daripada murid-murid beliau. Bukan dipukul rata seperti dohir, enggak. Kalau kita mau mengajar nahwu ataupun fikih, pukul rata, hafalan semuanya. Nggak bisa diberi semuanya karena dohir jelas hukumannya sama, ditanya sama. Kalau dalam thariqah, dalam mursyid kan tidak bisa. Karena beliau tahu sebetulnya satu-satu daripada murid-murid beliau. Kemudian kalau kita mencikapi daripada zaman sekarang, terutama zaman-zaman akhir, banyak orang mengaku tentang mursyid. Mengaku menjadi mursyid atau diaku-akukan atau diobatkan tasbihkan jadi mursyid. Padahal kriteria syarat-syarat tidak mungkin bisa dilakukan atau tidak layak lah. Nah kita menyakipinya bagaimana? Ya tidak, jangan terlalu heran lah. Jangankan zaman sekarang, dahulu saja kenabian Rasulullah juga ada yang palsu, ada yang imitasi. Baginda Rasul diangkat menjadi Rasul, kemudian ada yang mengaku Rasul. Sulaiman al-Kadzab yang paling terkenal, Tulaiha, Habalah bin Ka'ab, itu Rasul-Rasul, Nabi-Nabi tapi palsu. Makanya jangan heran kalau ada yang palsu, biasalah kita menyikapinya. Karena apa? Allah itu nanti untuk yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Selain Allah itu menguji daripada kualitas seorang asli, nabi asli, rasul asli atau mursyid asli, atau ada yang palsu. Memang Allah menciptakan seorang mursyid yang palsu, menjadikan rasul-rasul yang palsu. Emas yang murni kan diterpa, dipanah, baru nanti setelah teruji, ini mursyid yang asli, ini nabi yang asli, dan seterusnya. Nah kalau yang Rasul yang asli, dia punya mujizat betul. Mursyid yang asli ya punya tadi syarat-syarat sudah ternyata betul, alim betul syarat sudah. Nah yang palsu karena imitasi, dia berusaha untuk menjadi seakan-akan yang asli. Ya apa sekiranya aku diarani benar-benar jadi mursyid yang asli, ya apa. Nabi palsu pun begitu. Nabi punya kitab, punya Al-Quran jelas di situ. Kemudian dalam Al-Quran ditantang oleh Allah, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang dibawa Muhammad Al-Quran, coba kamu dan seluruh pengikutmu, jangankan satu surat, satu ayat pun yang bisa menyamai dengan Al-Quran, ditantang oleh Allah di situ. Akhirnya karena mereka itu khawatir nanti kepalsuannya terungkap, dia juga pakai. Dia menciptakan ayat-ayat atau surat yang sama dengan Al-Quran. Kalau yang sering kita masyhurkan itu. Jadi ada surat Al-Fil kan nyaman. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bihasab. Dia juga mengarang Al-Fil juga, surat gajah. Tapi isinya ya lucu. Al-Fil wa ma adraka mal fil laul khurutum wa dalil khurutum wal tail. Jadi bunyinya itu gitu dia. Apakah kamu tahu gajah? Gajah itu adalah punya
ekor dan belalai yang sangat panjang. Itu terjemahannya. Coba kita bayangkan, kita bandingkan dengan hal-hal yang di Al-Quran. Ini pelajaran anak playgroup TK sudah tahu. Oh, jenis gajah itu binatang yang punya belalai yang panjang, punya buntut yang itu tok. Walaupun meski itu sajanya hampir sama, hampir bagai situ. Bahkan ada lagi, ada namanya surat kodok. Sama dua itu, surat kodok ya apa? Ya Dofda'u binta Dofda'ain, hai kodok. Anak kodok loro, ya piye? Tungkima tungkina a'laki fi asfali wa kafina. Silakan kamu bernyanyi teot-teot berindi dengan sesukamu, kakimu di kanan, kepalamu di atas air lo. Itu mereka itu berusaha supaya mereka itu benar-benar seakan-akan bisa diaku menjadi rasul yang asli. Tapi apa yang terjadi? Dikerekan, orang-orang bodoh menertawakan bagaimana Musalam al-Kadzab pun seorang rasul yang asli. Kitabnya suratnya tidak jelas, bunyinya tidak jelas begitu. Itu anak kecil sudah tahu. Begitu juga yang terjadi daripada yang mengaku mursyid, yang dinasbahkan dari mursyid, terkadang ya harus berlaku seperti mursyid yang asli. Nunjuk wakil talqin, repot. Kepengen diakui mursyid, jadi terus apa yang dikuasakan mursyid dilakukan. Aku tak tunjuk wakil talqin supaya nanti jadi mursyid yang asli. Ya lucu lah. Apalagi kalau kita itu muncul tinggi. Coba terkadang diantara kita itu ikhwan mengangkat ikhwan. Coba bagaimana coba? Statusnya ikhwan, dia mengatakan ikhwan yang jadi ikhwanku. Bagaimana itu tambah lucu lagi. Sekali lagi itu sudah wajar lah. Jangan heran fenomenal seperti itu. Mas yang asli juga ada mas yang palsu. Itu aja. Mankan kal ibritil khamil. Mursyid yang asli itu adalah belerang yang merah di sini. Makanya langka sekali. Pilihan betul. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ruhaniyahnya itu yang terpenting di situ. Maka saya teringat ya Miftah itu pernah bilang begini, pernah menegur satu mungkin ada yang mengatakan wakil talqin atau apa. Kalau kamu berani menalkin seorang, apakah kamu berani bertanggung jawab di hadapan Allah tentang ruhaniyahnya? Kalau dohirnya mungkin kamu berani, tapi kalau ruhaniyahnya siapa yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Ya inilah yang menjadi penentu daripada kita. Mungkin dia itu di alam syahada ini dia bisa dikatakan mursyid, tapi nanti kalau di alam malakut, alam seterusnya, jawaban seterusnya, apakah dia ada datanya seorang mursyid? Kalau tidak ada datanya, dia saja tidak ada datanya, apalagi murid-murid. Kemana roh-roh ini nanti sowan kepada Allah? Tanggung jawab siapa? Ibarat nahkoda tadi nanti ternyata sesat. Tidak sampai pada tujuan, bahkan nanti menabrak. Bagaimana nasibnya mereka? Maka mereka adalah dhal wa adhal. Sesat dan menyesatkan di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang kehormatan, kemuliaan daripada mursyid, itu memang luar biasa penghormatan pada mursyid. Julukannya saja luar biasa, seorang mursyid itu ada 5 julukan daripada mursyid. Pernah saya rangkum ketapa. Jadi nama mursyid itu ada nasik, sebutan kemuliaan daripada mursyid adalah nasik yang pertama. Siapa? Orang yang sudah biasa mengerjakan mahir mayoritas perintah-perintah agama. Seorang mursyid itu disebut dengan nasik karena beliau itu mahir betul, terbiasa dalam melakukan perintah-perintah agama. Tidak saja yang wajib, bahkan yang sunnah pun semua pernah dilakukan. Coba kita buka bukunya Abang, buku ibadah. Tentang sholat saja loh, sholat itu loh, sholat panduan sholat harian itu loh.
Kalau kita betul-betul mengikuti panduan itu, waduh, sudah kita. Secara zahir saja sudah KO kita itu. Yang notabene santri mulai kecil dididik santri sudah KO, apalagi yang orang biasa sholat wakai banyak, setiap waktu, setiap detik ada sholat terus, ada fase-fasenya betul. Kita mungkin hanya sholat yang biasa, sholat sunnah, yang rawatib mungkin sudah biasa, paling banter tambah dengan duha, sebab duha itu kesugihan wong Islam sebabnya. Seneng nglakoni salat sebagai kuatir dadi wong melak-melak. Padahal bukan itu rasa syukur kita kepada Allah untuk bisa sholat sujud kepada Allah di malam hari, di awal daripada kita kepada siang hari. Apalagi nanti malam. Perintah itu yang jelas. Baru katakan nasi. Kedua adalah abid, orang yang ahli dan ikhlas dalam mengerjakan segala ibadah. Itu abid, itu julukan yang kedua daripada seorang mursyid. Abidnya, ibadahnya itu ikhlas, didasari ilmu dan mahir betul. Tadi fikihnya jelas, kemudian akidahnya jelas, akhirnya akidahnya jelas, dia menjadi orang yang ikhlas. Bagaimana ikhlas? Dia tidak mengaku dia itu bisa ibadah, hanya diperjalankan oleh Allah. Ketika kita masih ada keakuan kita, aku bisa takbir Allahu Akbar, aku bisa sedekah dan seterusnya, aku belum dikatakan abid, apalagi seorang mursyid. Kalau mursyid sudah biasa, levelnya jauh. Kalau seorang masih ingin dipuji, ingin menjadi masyhur, ingin terkenal, bagaimana dia mau menjadi seorang mursyid? Belum, jangkauannya masih panjang, masih jauh tentang akidah tauhid. Hanya lillah, hanya billah, hanya minallah, ilallah. Hanya lillah, Allahu, lahu, lillahi, huwa, hu. Loh, itu dasar daripada seorang mursyid. Kalau hanya li kepadaku, untuk aku, bagaimana dia seorang ikhlas? Kemudian syaikhun, orang yang dipertuakan, yang sesepuh dalam suatu perkumpulan. Kenapa disebutkan? Karena mampu segalanya. Kenapa disebutkan? Karena dimuliakan, karena tadi semuanya sifat-sifat baik terhimpun dalam beliau. Maka pantas disebut dengan orang mursyid, karena seorang syaikhun. Bukan berarti syaikhun itu orang tua saja, tapi dituakan karena segalanya dia miliki. Yang keempat adalah imamun, orang yang ahli memimpin dalam satu bentuk ibadah, baik syariat ataupun ibadah yang batin. Nah, kalau ibadah zahir gampang, kita memimpin wiritan, kita memimpin khataman, kita memimpin sholat bisa. Ruh daripada ibadah apakah sudah bisa apa belum? Kalau hanya sebatas zahir saja mungkin banyak yang bisa, tapi kalau ruhaniyahnya, ruh daripada satu ibadah itulah yang menjadi barometer seorang mursyid. Yang terakhir, sadatun, penghulu, orang yang dihormati dan diberi kekuasaan sepenuhnya. Siapa? Oleh Allah. Karena Allah telah memberi kekuasaan, maka seluruh makhluk akan memberikan kekuasaan terhadap beliau seorang mursyid. Maka jangan heran, segala sesuatu yang berkenaan dengan mursyid itu semuanya akan dihormati. Begitu dihormatinya, yang mengaku mursyid pun membawa nama pun menjadi hormat. Kaji Junaidi dimuliakan karena murid apa? Usairi menjadi seorang mursyid karena dan seterusnya. Nah, ini menjadi catatan betul ketika seorang murid-murid yang begitu banyaknya, begitu berjuta-juta, kemudian diberi oleh Allah kelebihan. Nah, kelebihan ini jangan sampai dinisbatkan pada dirinya sendiri. Kalau dinisbatkan pada diri sendiri, meskipun dia itu seorang ahli, ilmunya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, maka dia seorang murid yang tergelincir, tertipu dengan kehebatan kelebihan yang diberikan oleh Allah lewat daripada seorang mursyid. Bagaimana kita harus sandarkan aku bisa begini dan seterusnya, ini karamat barokahnya daripada sang mursyid yang mengalir pada murid-muridnya.
nanti seorang mursyid akan dia menisbatkan kepada mursyid selanjutnya, guru selanjutnya, sampai dengan berlanjut kepada Allah, Syekh Abdul Qadir, sampai dengan Nabi, sampai kemudian Allah. Nah, ketika seorang mursyid menisbatkan kelebihan diberi Allah kepada dina sendiri, tadi sudah tergelincir. Maka jangan heran banyak sekarang murid yang diberikan Allah sudah lupa kepada mursyidnya, bahkan mengaku mursyid. Itu bahaya. Asalnya itu karunia wahbiyah, tapi menjadi musibah. Asalnya itu diberikan kepercayaan oleh seorang mursyid, oleh Allah lewat mursyid, ternyata dia tertipu dengan kelebihan tersebut, sehingga menisbatkannya pada sendiri, akhirnya dia mengaku sebagai mursyid, padahal dia hanya sebatas mendapat tetesan limpahan daripada berkahnya seorang mursyid. Kita harus berhati-hati betul. Jangan sampai kita itu ketika tertimpa musibah ingat apa enam dan seterusnya. Tapi ketika kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan punya kelebihan, lupa kepada guru kita. Khawatir nanti kalau kita nanti itu, kalau dunia mungkin nggak apa-apa, kalau nanti di akhirat bagaimana? Kita tidak diakui beliau mursyid kita. Menjadi apa kita itu? Nasibnya bagaimana seorang murid kita? Tapi sekali lagi kita beruntung punya guru yang luar biasa, punya mursyid yang Ra'ufur Rahim. Tidak berkaya apa murid, tapi kalau mursyidnya kamil mukammil, mempunyai sifat Ra'ufur Rahim, yang pasti memiliki adab perilaku pewaris daripada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mengharapkan seluruh umatnya itu bisa kembali kepada Allah, usul kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, dalam kutip dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi